Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat sejumlah wilayah terendam banjir dan dilanda kemacetan. Kita akan menuju ke rekan kami Esra Ambarita yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selamat malam Esra, bagaimana situasi kemacetan lalu lintas di kawasan Cipete saat ini? Ya, selamat malam Syafra dan juga pemirsa. Pasca terjadinya hujan atau hujan yang mengguyur DKI Jakarta, ini membuat imbasnya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini harus mengalami antrean yang cukup panjang, bahkan mengular seperti itu. Bahkan tadi kami ketika sampai di lokasi ini ikut merasakan dampak ini, di mana kami mengikuti bahwa ini sempat berjam-jam dalam keadaan macet. Dan kami juga memantau imbas dari kendaraan yang meluar ini membuat masyarakat harus berhati-hati dalam melintasi jalan di tempat saya melaporkan, yakni Jalan Raya Fatmawati. Dari informasi yang kami dapatkan atau menukil langsung dari Instagram Info Jakarta, kami melihat bahwa ini juga disebabkan derasnya hujan DKI Jakarta yang terjadi sore hari tadi, dan juga ini karena adanya banjir tepatnya di ujung jalan raya dari Fatmawati, sehingga membuat masyarakat harus mengantre. Dan ini membuat kendaraan mengular sepanjang jalan raya Fatmawati. Untuk pengawasan maupun dari pihak kepolisian yang memantau bahu jalan ini, kami tidak ada melihat petugas yang menjalankan tugas dalam mengurai kemacetan. Hanya kami melihat masyarakat secara kondusif untuk melintasi jalan ini. Bagi masyarakat yang khususnya melewati jalan raya Fatmawati ini, kami himbau agar berhati-hati terus, mengingat memang jalanan yang sangat licin sekali dan kendaraan masih mengular sepanjang jalan raya Fatmawati. Ya, Esra, adakah jalur lain yang bisa dilalui oleh para pengendara di kawasan Cipete ini untuk menghindari kemacetan padat yang saat ini sedang terjadi? Ya, meski suara Anda kurang jelas terdengar langsung di lapangan, namun bisa kami informasikan bahwa hingga saat ini belum ada petugas maupun pihak kepolisian yang berjaga untuk memantau pergerakan masyarakat atau mengarahkan agar jalan ini, maksud kami perjalanannya berjalan dengan lancar. Hanya kami memantau dari masyarakat ini secara kondusif, mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, kemudian bergerak ketika pada waktunya kendaraan sudah bisa bergerak. Sekali lagi pemirsa, ini adalah imbas dari banjir yang terjadi di ujung jalan raya Fatmawati, Jakarta Selatan, sehingga mengakibatkan kendaraan mengular, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengalami kesulitan untuk melintas di jalan. Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita akan memperbarui informasi terkait MTS roboh di kawasan Pondok Labu, Jakarta, dan kita sudah bergabung bersama Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Isnawa Aji. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Isnawa, terkait MTS roboh di kawasan Pondok Labu, Jakarta saat ini, seperti apa penanganan yang tengah dilakukan oleh petugas di lokasi? Ya, tentunya kami berduka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ada 3 korban meninggal dunia atas nama Dika Safa Gifari. Kemudian ada data-datanya, ya, 3 orang ini. Saat ini ada Dendis Alatif, ada Adnan, dan saat ini saya sedang menuju ke Rumah Sakit Perikasi untuk melihat langsung korban yang meninggal dunia, termasuk ada yang luka atas nama Aditya Dava Lutfi. Di lokasi dari jam 14.50 tadi, pada saat terjadinya tembok roboh menimpa anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Ini disebabkan karena memang di belakang sekolah terdapat namanya saluran penghubung Pinang Kalijati. Pada saat terjadi hujan dengan ekstrim, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan volume air dengan cepat naik, menyebabkan tembok yang ada di belakang sekolah ini rubuh menimpa anak-anak yang ada di lapangan tersebut. Saat ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Perikasi, dan di lokasi tersebut saat ini sedang dilakukan penyedotan oleh pihak rekan-rekan kami dari Dinas Damkar, ada juga dari BPBD, PPSU, pihak kelurahan, kecamatan, termasuk juga Polsek dan Koramil. Kira-kira demikian, Mbak.
Baik, Pak Isnawa, menurut laporan rekan kami di lokasi kejadian saat ini penerangan di sana cukup minim, lalu belum ada perlengkapan evakuasi yang memadai untuk mengevakuasi puing-puing bangunan yang roboh. Saat ini seperti apa tindakannya, Pak? Dalam situasi yang baru kejadian bencana, tentunya kita yang utamakan adalah keselamatan jiwa. Jadi anak-anak, staf kelas dan lain-lain harus kita evakuasi. Kemudian di lokasi tersebut juga sebenarnya sudah ada petugas yang melakukan upaya penanganan, tetapi memang kondisi saat ini kan di mana-mana terjadi kemacetan ya, sehingga agak menyulitkan melakukan upaya-upaya penanganan untuk misalnya memasang lampu-lampu penerangan yang ada di lokasi tersebut. Tetapi secara umum kita selamatkan jiwanya, dan malam ini juga petugas sudah merapat ke lokasi untuk melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Kami menyadari bahwa di sore ini kejadian seperti hari Selasa yang lalu, cuaca cukup ekstrim sebagaimana informasi dari BMKG bahwa Jakarta harus mewaspadai sampai dengan tanggal 8 Oktober ini. Nah, ini kami BPBD, Dishub, Satpol PP, Damkar dan lain-lain semuanya sudah terjun ke lapangan, termasuk ada PMI, ada Tagana, Dinas Sosial dan lain-lain. Kami turun untuk melakukan upaya-upaya, termasuk juga informasi bahwa di Simatupang dan lain-lain juga personil kami melakukan upaya penanganan tidak hanya di jalan yang tergenang, tetapi kami langsung masuk ke pemukiman-pemukiman warga yang perlu melakukan langkah-langkah mengevakuasi, misalnya manula yang harus kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, ada 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu berapa total jumlah korban luka dan bagaimana kondisinya saat ini? Seperti apa pengobatan, penanganan yang dilakukan di rumah sakit? Iya, Mbak, saya sedang mendekat ya ke rumah sakit. Namun informasi yang sudah kami dapat ada 2 anak yang pingsan ya, mengalami luka-luka, sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan saat ini saya sedang menuju ke rumah sakit Perikasi untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga, termasuk juga dengan aparat kelurahan, misalnya dengan RT RW untuk penanganan lebih lanjut. Kira-kira demikian, Pak. Baik, selain hujan deras, dugaan sementara apa penyebab terjadinya insiden ini, Pak Isnawa? Halo, ya. Ya, Pak Isnawa, berdasarkan yang pasti, ini penyebabnya adalah tadi karena debit air yang cukup tinggi, kemudian juga kondisi tembok yang mungkin sudah lama ya, karena memang tingkat ketebalannya juga tidak terlalu tebal sehingga rubuh dan menimpa anak-anak yang saat itu sedang ada di lapangan. Baik, sekolah. Pak. Ya, baik. Pak Isnawa, hujan lebat yang mengguyur ibu kota pada hari ini juga membuat genangan atau membuat sejumlah daerah juga tergenang banjir hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang sangat padat. Bagaimana penanganan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini? Baik pemirsa, ya sayang sekali komunikasi kami dengan Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta terputus. Kita akan coba menghubungi Isnawa Aji kembali dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke rekan kami Helmi Sajangbati yang berada di Madrasah Sanawiyah di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan yang roboh dan menimpa siswa yang kemudian mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Selamat malam, Helmi. Selamat malam, Tafa. Baik, Helmi, bagaimana perkembangan proses evakuasi puing-puing bangunan yang dilakukan oleh petugas di lokasi? Baik, proses evakuasi memang saat ini sudah dihentikan sementara begitu ya, karena memang tadi saya sampaikan petugas sudah memastikan di lokasi tidak ada korban jiwa lain, dan saat ini petugas dari Damkar masih berusaha melakukan penyedotan air begitu genangan air yang berada di lokasi sekolah seperti itu. Baik. Helmi, lokasi MTS ini apakah sangat berdekatan dengan permukiman warga sekitar?
Iya, betul sekali. Posisi sekolah MTS 19 ini memang berada persis di tengah-tengah pemukiman warga begitu. Kalau saya lihat di depan saya ini ada gapura tertulis di situ bahwa ini RT 4 Gang Tiwang RW 09 seperti itu. Baik, lalu bagaimana situasi permukiman warga yang ada di dekat MTS ini? Apakah banjir masih cukup tinggi merendam permukiman warga? Baik, kalau untuk pemukiman warga sendiri di sini memang tidak tergenang ya, tidak tergenang air begitu karena posisi genangan air berada tepat di cekukan, di lengkungan, posisi lengkungan jalan begitu. Jadi posisi pemukiman warga berada di atas begitu. Jadi tidak ada, kalau saat ini sudah tidak ada rumah ataupun pemukiman warga di sekitar lokasi MT 19 yang ikut terdampak dari genangan air. Baik, artinya kondisi warga aman ya atas pasca peristiwa ini. Baik, terima kasih Helmi Sajangwati dari kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.